Shalom Bapak Ibu, keluarga Samas terkasih. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dalam keadaan baik, sehat, dan dipenuhi sukacita dan ada shalom. Hari ini kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 23 Oktober 2023. Dalam rangkaian Bulan Keluarga, sebagai tema renungan dan sharing kita hari ini adalah tentang membangun pola asuh dalam keluarga. Dan kita ambil tema, didiklah dan ajarlah mereka. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk nikmat kesehatan yang Tuhan beri untuk kebaikan dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu dan membagikan sharing bersama akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Urapi hati dan pikiran kami untuk kami bisa memahami kebenaran akan firman-Mu dan memahami kehendak-Mu bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, keluarga damai yang terkasih, bacaan Samas kita hari ini diambil dari 2 kitab Amsal. Kami berdua akan membacakan bagi kita semua yang diambil dari Amsal 22 ayat 6 dan Amsal pasal 29 ayat 17. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bapak Ibu, sahabat Samas terkasih, kedua ayat yang kita renungkan tadi diawali dengan kata didiklah. Kitab Amsal ini mengawali kata didiklah diarahkan untuk kita para orang tua, bagaimana cara untuk memberi didikan kepada anak-anak kita dengan membangun pola asuh yang baik kepada anak di tengah keluarga. Membangun pola asuh dalam keluarga Kristiani adalah bagaimana kita dapat membangun pola asuh yang berpegang pada prinsip Kristiani atau sesuai ajaran firman Tuhan. Membangun pola asuh anak dari masa balita hingga dewasa untuk bertumbuh mencapai proses kedewasaan fisik, emosi, dan spiritual anak untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Dan sehingga pada akhirnya menjadi anak yang mandiri di masa depan, berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang baik, dan menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Keluarga Samas terkasih, keberhasilan pembentukan karakter pada anak salah satunya dipengaruhi oleh model orang tua dalam melaksanakan dan membangun pola asuh. Pola asuh secara demokratis yang perlu diterapkan dalam keluarga yaitu pola asuh di mana orang tua memberikan kebebasan yang disertai bimbingan dan arahan atas apa yang dilakukan oleh anak. Bapak Ibu, sebagai orang tua, kami berdua ingin men-sharingkan bagaimana perjalanan membesarkan ketiga putra-putri kami dengan membangun pola asuh kepada mereka. Sebagai orang tua, bagi ketiga putra-putri kami Elsa, Natalin, dan Michael, kami berdua sepakat harus selalu satu suara saat mengasuh anak-anak. Harus kompak, harus pendapat dan sejalan dalam mendidik mereka. Jangan sampai salah satu berkata boleh dan yang satunya berkata tidak. Menetapkan nilai-nilai dalam keluarga secara bersama. Untuk keberhasilan yang dilakukan mereka misalnya, kami sepakat untuk memberikan pujian atas usaha yang sudah dilakukan. Hal ini diharapkan bisa membangun rasa percaya diri anak-anak. Tapi diingatkan untuk tidak sombong kepada mereka atas keberhasilan yang dicapai dari keberhasilan yang mereka dapat. Dan akhirnya bisa menjadi contoh buat adiknya langsung maupun saudara atau sepupu-sepupunya. Memberikan pujian, tapi juga sepakat menegur anak dengan baik dan bijak untuk suatu kesalahan yang dilakukan dan menyatakan apa yang mereka lakukan adalah salah. Tapi kami tidak mengumbar amarah dalam wujud fisik ataupun amarah lisan untuk suatu kesalahan yang dilakukan, sehingga anak-anak akan terhindar dari trauma fisik dan psikis.
Kami selalu mengajarkan dan menerapkan bentuk kasih sayang yang mereka bisa lihat dengan memberikan pelukan, dekapan, dan love kiss dari kami papa mamanya kepada ketiga anak-anak dan mengajarkan mereka juga untuk menyatakan kasih sayang kepada sesama mereka sayang bersaudara. Adik memeluk kakaknya dan kakak juga memeluk adik-adiknya. Dengan memberikan kasih sayang dan kehangatan, ini akan membantu kecerdasan anak-anak dan rasa kepedulian dan meningkatkan sikap mengasihi dari anak. Kami juga sangat berusaha untuk tidak membandingkan anak dengan anak yang lain, bahkan antara kakak dengan adiknya sendiri. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, sehingga tiap anak akan memiliki kelebihan dan keunikannya. Yang kami lakukan sebagai orang tua adalah fokus mengembangkan kelebihannya. Putra-putri kami, Elsa, Natalin, dan Michael, ketiganya dari kecil memiliki keunikan masing-masing. Khususnya si anak tengah, Natalin, kami mengetahui kalau anak tengah rentan mengalami middle child syndrome. Ya, Bapak Ibu, middle child syndrome biasanya muncul karena anak tengah kerap kali tidak dipuji seperti kakaknya, atau diperhatikan khusus, atau bahkan dimanja seperti adiknya. Alhasil ini yang membuat mereka, anak tengah, merasa dikucilkan atau diabaikan. Dia merasa posisi urutan lahirnya tidak jelas seorang kakak atau juga sebagai seorang adik. Anak tengah mungkin merasa bahwa tidak ada yang mengerti atau mau mendengarkan apa yang mereka katakan. Ia juga kerap iri karena kakaknya bisa melakukan hal menyenangkan lebih dulu, sementara semua perhatian di rumah terfokus pada adiknya yang merupakan anak bungsu. Sungguh, anak tengah ini memiliki rasa sensitif yang lebih. Demikian, disinilah kami mencoba mendidik mereka bahwa semua urutan anak adalah sama. Tidak ada yang paling dibanggakan dan yang paling dipuji, atau yang paling disayang atau dimanja. Dan tidak ada yang dianggap kurang. Semua adalah sama di hadapan papa dan mamanya. Sebagai orang tua, kami menghindari sikap otoriter. Sosok ayah biasanya rentan untuk sikap ini, Bapak Ibu. Dalam menentukan pendidikan anak, misalnya mau sekolah di mana ataupun mau kuliah di mana, kami serahkan ke mereka semua masing-masing. Mengajarkan terus-menerus kepada anak ini perihal sopan santun pada orang lain dan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda. Mengajar anak untuk melihat dan mempraktekkan bagaimana bertemu dengan orang lain yang lebih tua, menjawab pertanyaan, mengucapkan salam, tersenyum, berjabat tangan, mengucap terima kasih, meminta maaf, menundukkan kepala, dan lain-lainnya. Kami juga membiasakan diri di keluarga kami dan kepada anak-anak untuk aktif berkomunikasi, mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, yaitu komunikasi yang terbuka antara kami dan anak-anak, sehingga anak akan lebih nyaman untuk bercerita kepada kami orang tuanya. Saat anak-anak sudah memasuki usia dewasa, sekolah ataupun kuliah ataupun yang sulung sudah bekerja seperti saat ini, saat kami berkumpul bersama, kami membiasakan mengambil keputusan secara musyawarah untuk suatu keputusan bersama atas sesuatu hal yang penting. Bahkan si bungsu Michael di usianya yang masih kelas 2 SMA sudah bisa berkomunikasi secara dewasa dan memberikan pendapatnya kepada kami maupun kepada kakak-kakaknya. Yang paling utama dan terpenting, sejak anak-anak masih kecil, setiap malam kami mengadakan persekutuan bersama dalam family altar. Family altar ini kami terus lakukan hingga saat ini, meskipun sekarang kami tinggal di berbeda kota. Sebagai orang tua, kami berharap anak-anak akan menerapkan kebiasaan ini di dalam kehidupan keluarga mereka kelak. Bapak Ibu, keberhasilan mengasuh anak dibutuhkan peran kita orang tua, yaitu ayah dan ibu. Ayah adalah sebagai kepala keluarga dan imam, dan seorang ibu adalah tiang penopang keluarga. Dalam lingkungan keluarga,
anak akan mempelajari karakter-karakter yang penting bagi kehidupannya kelak. Pendidikan karakter yang utama dan pertama bagi anak adalah pada orang tuanya. Orang tua adalah guru dalam keluarga. Model orang tua secara tidak langsung akan dipelajari dan ditiru oleh anak-anak kita. Bapak Ibu, selamat membangun pola asuh di tengah keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keluarga demi keluarga yang sudah Tuhan ciptakan bagi kami. Kami bersyukur untuk ajaran-ajaran dan didikan yang telah kami bangun di tengah keluarga-keluarga kami. Kiranya pola asuh dan pengajaran yang kami lakukan dan berikan akan mendidik, membimbing anak-anak kami di dalam bertumbuh mencapai proses kedewasaan, semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Amin.